Halo teman-teman semua. Selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Baiyusul membuat para monster yang sebelumnya mengepungnya menjadi bertarung satu sama lain. Para siswa yang melihatnya tentunya heran, kenapa para monster itu malah bertarung satu sama lain, padahal sebelumnya mereka akan menyerang Baiyusul. Baiyusul dengan sengaja menciptakan situasi di mana para monster akan saling bermusuhan dan menyerang satu sama lain, menggunakan trik unik mereka masing-masing. Strategi ini disebut sebagai borrowing a knife, strategi di mana seseorang menggunakan kekuatan orang lain untuk menyingkirkan musuh mereka hanya dengan sedikit usaha. Seorang pemain veteran dari game Aetherworld, dia pernah bertanya bagaimana cara mereka untuk menaklukkan segerombolan monster dengan sekelompok orang kecil. Setelah beberapa kali percobaan, mereka akhirnya menemukan sebuah strategi, yaitu dengan mengeksploitasi karakteristik dan atribut para monster. Ketika Heimerah dan merasakan rasa sakit, dia akan memancarkan sinar merah di dahinya, dan sinar tersebut dapat memicu insting binatang buas Sandman Black Bull. Black Bull yang gelisah akan mengeluarkan pasir dari dalam tubuhnya dan menyebar ke segala penjuru arah hingga membuat pasir tersebut mengganggu Nami Slime. Nami Slime kemudian akan menghasilkan air dalam jumlah yang besar untuk mencegah kulitnya tidak kering dan membuat arena di sekitarnya penuh dengan air. Baiyusul bersyukur karena penghalang di arena ujian bisa menahan semprotan Nami Slime hingga tidak keluar dari luar arena. Di saat Kaeden mendeteksi adanya kelembapan yang diakibatkan Nami Slime, dia akan mengeluarkan pekikan lebih dari 7 oktav yang dapat merusak telinga. Pada akhirnya, teriakan Kaeden membuat sensitif Bud terprovokasi karena dia sangat membenci suara teriakan yang sangat keras. Alhasil, sensitif Bud akan dengan agresif menyerang Kaeden yang telah membuat pekikan yang sangat keras dan mengganggu ketenangannya. Tidak hanya itu, karena sensitif Bud sangat agresif, dia juga membuat Kaeden harus menabrak Nami Slime dengan cukup kuat. Nami Slime tentunya tidak akan terima dengan provokasi tersebut dan mencoba untuk memberikan serangan balasan pada mereka. Tentu saja, sensitif Bud dan Kaeden akan meladeni serangan Nami Slime dan dengan begitu pertarungan mereka tidak akan terelakkan. Para penguji berpikir apakah monster itu saling terprovokasi dan seorang profesor mengatakan anak ini sudah mengetahui karakteristik setiap monster. Bahkan seseorang dari jurusan studi monster saja belum pernah terpikirkan melakukan strategi seperti ini. Profesor lainnya mengatakan memang strategi yang digunakan anak itu sangat mengesankan, tapi yang lebih mengesankan lagi adalah Aisel. Profesor itu mengatakan di tengah semua kekacauan yang dibuat oleh Baiyusul, aliran mana anak itu masih terjaga seolah-olah tidak ada siapapun di sekitarnya. Profesor itu mengatakan dengan tingkat fokus yang seperti itu, dirinya rasa jika Aisel mempercayakan sepenuhnya perlindungannya pada seorang kesatria yang menjaganya. Tapi tentu saja, meskipun Baiyusul berhasil membuat para monster itu saling bertarung, bukan berarti dia harus bersantai-santai karena dirinya harus melindungi Aisel. Karena Kaeden yang hampir saja terjatuh dan menimpa Aisel, Baiyusul langsung menggunakan blink dan menjauhkan Kaeden dari Aisel. Baiyusul lega karena Kaeden masih bisa diatasi, jika tidak, Aisel pasti akan mendapatkan kerugian yang besar dalam ujian kali ini. Namun sepertinya ada sebuah batu besar yang sedang mengarah ke arah Aisel dan Baiyusul harus secepatnya memberikan perlindungan pada Aisel. Untungnya, batu besar seperti itu masih bisa diatasi dengan mudah oleh Baiyusul, bahkan dia memotong batu tersebut seperti memotong tahu. Ma Yusung menanyakan apakah Tuan Putri tidak merasakan sesuatu dan Hong Bion mengatakan memangnya apa yang dia bicarakan. Ma Yusung mengatakan bukankah Baiyusul ini terlihat seperti gambaran yang sempurna untuk seorang kesatria. Ma Yusung mengatakan jika Baiyusul terlihat seperti seorang kesatria yang berusaha keras untuk melindungi tuan putrinya dari mara bahaya. Berfokus pada Aisel, sekarang dia hanya sedang memfokuskan dirinya agar dia bisa masuk ke dalam alam bawah sadarnya.
Di dalam alam bawah sadar tersebut, Aisel seperti ingin membangunkan sesuatu yang ada di dalam tubuhnya, sebuah sihir yang sangat kuat. Sihir tersebut akhirnya terkumpul dan membuat Aisel berhasil mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat berbeda. Setelah berhasil mengumpulkannya dan terbangun dari dalam alam bawah sadarnya, Aisel akhirnya mendapatkan Crystal Flower, di mana itu adalah sihir terkuat Aisel untuk saat ini. Karena persiapan Aisel sudah selesai, sekarang dia akan memekarkan bunga kristal es miliknya untuk membunuh para monster yang sedang bertarung. Para siswa yang melihat sihir Aisel tentunya hanya bisa terpana sambil berkata, jika sihir ini adalah sihir yang sungguh indah. Benar sekali seperti namanya yaitu Crystal Flower, sihir Aisel berbentuk seperti bunga es yang dapat membakukan semua monster secara bersamaan, bahkan mereka tidak ada yang bisa bergerak dari sana. Bukan hanya itu saja, karena ini adalah sebuah sihir es, Aisel tentunya memberikan perintah selanjutnya agar Crystal Flower memecahkan dirinya. Crystal Flower tersebut tentunya langsung pecah dan menghujani para monster dengan serpihan-serpihan es yang seperti pecahan kaca yang tajam. Para monster yang tidak bisa bergerak karena terkunci sihir milik Aisel tentunya harus menerima serangan tersebut dengan ikhlas. Para siswa yang melihat pertarungan Aisel tentunya berpikir, apakah ini sudah berhasil? Apakah mereka berdua bisa mengalahkan 5 monster tingkat atas hanya dengan tim berdua saja? Namun sepertinya itu masih belumlah cukup berakhir, karena para monster tingkat atas ini masih bisa berusaha untuk bangun dan memberikan serangan terakhir pada Aisel. Para profesor berpikir ini sungguh disayangkan sekali, padahal mereka hampir saja menang, tapi tetap saja mereka sudah mengamankan nilai poin yang cukup tinggi dengan itu saja. Akan tetapi, Aisel tidak ingin berhenti sampai di sini saja, karena dirinya masih memiliki cukup mana dan akan memberikan serangan terakhir pada mereka. Para profesor yang melihat sihir Aisel tentunya terkejut karena dia masih memiliki cukup banyak mana, bahkan serangan sihir ini tidak kalah kuatnya dengan serangan sebelumnya. Para monster itu secara bersamaan menyerang Aisel, namun itu semua sudah terlambat karena Aisel sudah mengatakan untuk memusnahkan mereka semua. Seketika itu, sihir petir Aisel menyambar mereka semua dengan sangat kuat, layaknya sebuah petir yang dikeluarkan oleh Zeus dari Olympus. Para monster yang terkena sihir tersebut tentunya hanya bisa berteriak kesakitan sekaligus menderita karena sihir Aisel membakar mereka sampai hangus. Aisel yang melihat sihirnya bisa menjadi sekuat ini tentunya hampir saja tidak percaya jika dirinya bisa melakukan sesuatu seperti ini. Aisel sekarang yakin rupanya apa yang dikatakan oleh Bayusul padanya waktu itu adalah sungguhan. Sebelumnya, ketika Bayusul dan Aisel sedang berlatih, Aisel menanyakan apakah Bayusul yakin akan melawan 5 monster sekaligus. Aisel menanyakan apakah Bayusul ini sudah tidak waras, apakah dia berpikir untuk mengejar poin sebanyak-banyaknya dengan melakukan sesuatu yang mustahil. Bayusul mengatakan agar Aisel percaya padanya saja, karena dia pasti bisa melakukannya dan dirinya percaya bahwa Aisel bisa melakukannya. Bayusul mengatakan dirinya ingin agar Aisel percaya saja padanya kali ini saja, seperti dirinya mempercayai bahwa dia bisa melakukannya. Aisel merasa jika sampai sekarang rasanya sangat hampa, dirinya tidak yakin dengan jalan yang dirinya tabaki, karena tidak ada seseorang yang memberitahu jalan yang benar padanya. Akan tetapi entah sejak kapan, Aisel merasa perjalanan jalan hidupnya mulai tertata dengan baik, meskipun ada banyak keraguan dari dirinya. Namun dengan datangnya pria itu, dirinya akhirnya menemukan jalan yang harus dirinya tapaki untuk keluar dari tempat yang gelap menuju cahaya yang bersinar. Aisel tidak ingin lagi tersesat di jalan yang gelap itu, karena sekarang dirinya akan mengikuti cahaya tersebut. Dengan begitu dirinya tidak akan mengembara lagi tanpa arah yang jelas. Dengan berakhirnya ujian kelompok 32, ujian pertarungan sungguhan melawan monster akhirnya telah selesai. Aisel yang dulunya hanya memasang wajah murung dan tidak bersemangat, sekarang dia mulai menunjukkan senyumannya pada Bayusul yang memandu jalannya. Di sisi lain, Bayusul sedang bergelantungan di atas menggunakan telepon karena dirinya hampir saja terkena serangan dadakan dari Aisel. Setelah beberapa waktu, hasil ujian kelompok akhirnya keluar, di mana peringkat pertama diisi oleh Bayusul dan Aisel dengan 199 poin, dan peringkat 2 diisi oleh Mayusung dan Hongbion dengan 127 poin.
Hong Byon mengatakan walaupun mereka sudah melawan monster spesial ukuran menengah besar bersama, mereka masih tetap saja kalah, jadi mau tidak mau dirinya harus mengakui fakta ini. Ma Yusong mengatakan rupanya Tuan Putri bisa menerima kekalahan telak seperti ini, dan Hong Byon ingin agar Ma Yusong menutup mulutnya. Akan tetapi, Hong Byon saat ini berpikir, seandainya Baek Yuseol adalah kesatrianya, mungkin situasinya juga akan berbeda. Hong Byon yakin jika dirinya pasti juga bisa menggunakan sihir sehebat Aisel jika Baek Yuseol yang menjaganya, tapi kenapa rakyat jelata itu malah mendedikasikan dirinya pada pengkhianat? Hong Byon berpikir, jika ada kesatria paling sempurna di dunia ini, bukankah dia seharusnya melayani dirinya yang merupakan orang yang ditakdirkan menjadi ratu paling sempurna di dunia ini? Namun jika Hong Byon berkata sejujurnya, dirinya tidak bisa berbohong jika dirinya masih tidak menerima hasil ini, karena dirinya masih tidak mengerti kenapa Baek Yuseol melakukan semua itu. Hong Byon merasa dirinya tidak perlu memikirkan ini terlalu jauh, karena dirinya harus mulai menyelidiki hubungan antara Baek Yuseol dengan Aisel yang mulai dekat. Namun ketika sedang berjalan untuk kembali ke asrama, Hong Byon malah bertemu dengan seorang wanita berambut hitam yang belum kita ketahui identitasnya. Hong Byon tahu jika wanita ini bernama Sayeran Orkan, tetapi hanya itu saja informasi saat ini dan tidak ada detail tentang siapa dia. Hong Byon merasa dia ini wanita menyebalkan karena datang ketika mendengar kabar soal rakyat jelata dan pengkhianat yang sudah mengalahkan nilainya. Hong Byon tanpa menyapanya langsung pergi begitu saja, dan mungkin Orkan memang memiliki hubungan yang tidak akrab dengan Hong Byon. Melihat Hong Byon yang sudah pergi, Orkan mengatakan ini masih belum seberapa, jadi dirinya harus menunggu lagi. Sekarang ini di dalam perpustakaan, Flame berpikir jika alur ceritanya sudah mulai berubah sangat jauh karena Crystal Flower Aisel bisa mekar secepat ini. Flame merasa kalau mereka mengikuti jalan alur cerita dari novel aslinya, Aisel sekarang ini seharusnya semakin putus asa. Namun semua itu telah berubah ketika Crystal Flower yang mekar itu sudah tumbuh, karena itu adalah sihir khas milik Aisel yang seharusnya ditakdirkan mekar jauh di masa depan setelah dia mengatasi berbagai kesulitan dan mendapatkan harga dirinya kembali. Tapi karena Aisel sudah mengeluarkan Crystal Flower tersebut di hadapan seluruh siswa dan profesor, itu akan mempengaruhi jalan ceritanya, jadi ini pasti juga adalah ulah dari Baek Yuseol. Di dalam cerita aslinya, Ma Yusong dan Aisel saling membuka hati mereka dan membawa dunia menuju kehancuran. Tapi bagaimana kalau ternyata ada alur cerita tambahan yang tidak dirinya ketahui? Flame berpikir bagaimana jika Baek Yuseol yang hanya karakter tidak bernama ternyata mencintai Aisel, dan saat dunia hancur, alih-alih Ma Yusong yang kembali, malahan Baek Yuseol yang melakukan regresi. Menjadi seorang roadrunner untuk menciptakan dunia di mana orang yang dia cintai bertahan hidup, sekalipun dengan konsekuensi eksistensinya akan dilupakan sepenuhnya oleh orang yang dia cintai, apakah dia bisa hidup tanpa penyesalan? Menyerahkan eksistensinya sendiri sebagai bayaran dan mengembalikan waktu untuk memenuhi cinta yang dia dambakan, Flame penasaran kira-kira perasaan seperti apa itu. Berpindah ke asrama Baek Yuseol, di mana saat ini dia sedang membaca pesan, di mana episode kelima yaitu Mock Monster Battle telah selesai. Karena Baek Yuseol membawa cerita ke arah yang sangat baik, Constellation Project memberikan hadiah tambahan padanya. Baek Yuseol berpikir hadiah seperti apa yang harus dirinya ambil, karena skillnya sudah diperkuat dengan cukup baik, jadi sepertinya dirinya harus menyiapkan untuk episode berikutnya. Baek Yuseol kemudian memilih item Leafadal Grand Cri sebagai hadiahnya, tetapi sepertinya sistem ingin memproses permintaannya. Setelah beberapa saat, hadiah yang diinginkan oleh Baek Yuseol akhirnya datang juga, dan Baek Yuseol senang karena akhirnya dirinya bisa mendapatkannya. Meskipun kunci hijau ini bukan termasuk relik kuno, tapi item ini termasuk salah satu item ultra rare yang hanya bisa didapatkan oleh player dengan level yang tinggi, karena itu adalah item untuk menuju ke tempat para spirit berada. Tapi untuk menggunakannya, Baek Yuseol harus keluar dari akademi dulu, dan sejak insiden Necromancer, peraturan untuk meninggalkan akademi telah diperketat. Baek Yuseol berpikir harus bagaimana dia keluar dari akademi ini, dan Baek Yuseol mengingat jika dirinya bisa keluar jika mengikuti agenda klub.